Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran amma ba'd. Qala Syekh rahimahullah ta'ala thumma dzakara ta'ala hukman 'amman likulli ahad. Akhir beliau menyebutkan keadaan orang Yahudi tersebut dengan dua ilzam yang harus mereka pilih salah satunya. Ima kamu mendapatkan ketegasan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga, atau taqawul 'ala Allah bila ilmin. Jelas yang kedua. Nah, kemudian tsumma dzakara ta'ala hukman 'amman. Kemudian Allah menyebutkan hukum yang berlaku umum likulli ahad. Nah, tidak hanya untuk mereka. Yadkhulu bihi banu Israil wa ghairuhum. Mencakup, meliputi Bani Israel juga kita. Wa huwa al-hukmu alladzi la hukma ghairuh. Itu hukum ketetapan yang tidak ada lagi ketetapan selain itu. La amaniyahum wa da'awihum wa da'awihim bi sifatil khaliqin wa najib. Bukan berdasarkan angan-angan dan dakwaan mereka. Pengakuan mereka tentang sifat orang-orang yang binasa dan orang-orang yang selamat. Faqala bala. Allah mengatakan bala. Ai laisal amru kama zakartum wa laisal amru kama tashtahun wa laisal amru kama tamannaitum. Bukan sebagaimana yang kalian sebutkan, bukan sebagaimana yang kalian angankan, bukan sebagaimana yang kalian inginkan, yang kalian sukai. Fa innahu qaulun la haqiqatalah. Karena perkataan kalian itu adalah perkataan pendapat yang tidak ada kenyataannya, tidak benar sama sekali. Walakin akan tetapi man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh, man kasaba sayyi'atan wa huwa nakiratun fi siyaqis syart fa ya'ummu syirka fama duna. Siapa yang mengupayakan kejelekan sayyi'ah dalam bentuk nakirah ditandai oleh tanwin dalam konteks kalimat bersyarat. Dalam konteks kalimat bersyarat bermakna umum. Sayyi'ah apa saja yang kamu kerjakan, syirik ataupun yang di bawahnya. Wal muradu bihi huna syirk. Yang dimaksud di sini adalah asyirik. Buktinya adalah dalilnya bidalil qaulih ta'ala berikutnya. Wa ahatat bihi khati'atuhu. Diliputi oleh kesalahan tersebut. Khati'ah tersebut meliputi pelakunya. Ini orang itu artinya ada kesalahan dosa yang belum tentu orang itu bisa dapat diliputi oleh kesalahan tersebut. Tapi walaupun misalnya yang dia kerjakan itu satu kesalahan, itu bisa membuat dia terbelenggu dengan kesalahan tersebut. Artinya bisa membuat gugur amalan-amalannya. Ini adalah asyirik. Sebaik apapun, sebanyak apapun amalan ibadah seseorang, sholatnya Masya Allah, puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya, kemudian jihadnya fisabilillah, tapi syirik, runtuh semua. Nah, sia-sia semuanya. Nah, ini dimaksudkan oleh beliau katakan yang dimaksud dengan sayyi'ah di sini adalah asyirik. Dalilnya ayat kalimat berikutnya, wa ahatat bihi khati'atuhu. Nah, ay ahatat bi amiliha, yang mengepung pelakunya. Falam tada' lahu manfadan. Tidak lagi ada lubang tembus untuk menyelamatkan pelakunya. Ya kalau sudah syirik, sebaik apapun, sebanyak apapun sudah. Nah, tapi kalau tidak ada syirik, dosa sepenuh bumi, udah Allah
kesyirikan. Nah, bagaimana dalam hadis, ya? Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituha bi qurabiha maghfiratan. Wahai bani Adam, seandainya kamu bertemu denganku dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku tanpa mempersekutukan aku dengan apapun juga, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Aku datangkan untukmu, kepadamu, ampunan sepenuh itu pula. Juga seperti dalam hadis Abu Dzar besar di dalam Muslim. Orang yang bertauhid itu dijamin, artinya mendapatkan jaminan untuk masuk surga, mendapatkan surga walaupun dia mencuri dan berzina. Wa in zana wa in sarak, sampai Abu Dzar bertanya beberapa kali, heran kok bisa orang yang bertauhid yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas kemudian masuk surga walaupun dia mencuri dan berbuat zina. Wa in zana wa in sarak, kata Rasulullah SAW. Abu Dzar bertanya, wa in zana wa in sarak. Nah, walaupun Abu Dzar enggak suka, wa in raghima anfu Abu Dzar, sambil megang hidungnya Abu Dzar mengulang-ulang kalimat Rasulullah SAW. Itu bahayanya syirik. Kalau itu syirik akbar, sudah selesai amalan itu. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka, kata Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau melakukan syirik, maka gugur amalan-amalannya. Itu syirik akbar. Syirik kecil pun demikian. Gugur amalan yang dimasuki oleh syirik tersebut. Riya, amalan dakwahnya, amalan salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, umrahnya, disisipi riya, korbannya disisipi oleh riya, hancur amalan tersebut. Ana aghna syuraka 'anil syirk, kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, aku yang paling tidak butuh kepada sekutu. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa yang mengerjakan satu amalan, dia persekutukan bersamaku dalam amalan itu sesuatu selain aku, taraktuhu wa syirkah. Aku biarkan dia dengan kesyirikannya. Allah tidak butuh. Wa hadza la yakunu illa syirk. Sesuatu atau dosa, kesalahan yang tidak membuat adanya lubang tembus menyelamatkan pelakunya, itu adalah asyirik. Fa inna man ma'ahu al-iman la tuhitu bihi khati'atuhu. Karena siapa saja yang masih ada iman dalam dirinya, masih ada tauhid, itu tidak dikepung oleh kesalahan ataupun dosanya. Masih ada jaminan. Walaupun dia melakukan dosa besar, syirik, sarik, mencuri, berzina, minum khamr. Nah, minum khamr itu dosa-dosa besar. Qadzaf, menuduh orang lain baik-baik, yang mukmin atau mukminah yang baik-baik dituduh berzina ataupun luti atau sejenisnya. Qadzaf, dosa besar. Lari dari medan peperangan, sihir misalnya, uququl walidain, dosa besar. Tapi masih ada tauhidnya. Kecuali kalau sihir ini maksudnya sihir yang tidak dengan bantuan syaitan, ya. Kalau dengan bantuan syaitan sudah perkara yang merusak. Itu masih bisa selamat. Masih bisa selamat. Yaminul ghamus, sumpah yakni palsu, itu masih lebih baik daripada orang yang sumpahnya jujur tapi bukan karena Allah, bukan nama Allah, bukan dengan nama Allah, demi berhala, demi dengan menyebut makhluk. Itu lebih berat daripada yaminul ghamus. Qala rahimahullah qauluhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni neraka
dan kekal di dalamnya. Wa qad ihtajja bihal khawarij ala kufri sahibil ma'siyah. Orang-orang khawarij berdalil dengan ayat ini tadi tentang kafirnya pelaku maksiat. Pelaku dosa besar itu kafir menurut mereka, keluar dari Islam, halal darahnya. Yang boleh mengkafirkan, sebagaimana halnya perkara menghalalkan dan mengharamkan itu urusan Allah dan Rasulnya. Ada 4 syarat disebutkan oleh para ulama kita, dhabit terkait dengan dawabit takfir. Yang pertama, bahwa perkataan tersebut atau perbuatan tersebut memang kekafiran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ada dalilnya bahwa perbuatan seperti ini kufur. Ada dalilnya menyebutkan bahwa perkataan ini kufur. Contoh dalam Al-Quran, istihza billahi wa ayatihi wa rasulihi. Itu kekufuran. Pelakunya kata Allah, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Enggak ada uzur. Orang yang memperolok-olok Allah dan Rasulnya. Yang pertama, ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyatakan perbuatan itu, ucapan itu kufur. Yang kedua, kata beliau, nah, pasti ada pada seseorang yang mukallaf. Itu dilakukannya jelas, terbukti dia mengucapkannya. Yang kedua, terbukti dia mengucapkannya, terbukti dia melakukannya. Yang kedua. Yang ketiga, bulughul hujjah, sudah sampai hujjah. Sudah sampai hujjah pada dia. Sudah sampai hujjah pada dia. Yang keempat, tidak ada penghalang. Yang keempat, tidak ada penghalang. Nah, penghalang-penghalang itu kan banyak. Ketidaktahuan, akhta, tidak sengaja, nisyan, lupa, mughlaq, akalnya tertutup udah, nggak sadar, mughlaq, tertutup akalnya. Kemudian ustukriha, al-ikrah, terpaksa melakukannya, terpaksa mengucapkannya. Yang akhta tadi, yang tidak sengaja tadi, keceplosan omong. Ya, hadis Anas itu tentang orang yang begitu gembiranya, saking gembiranya ketemu lagi, mendapatkan kembali kendaraannya di tengah padang yang sunyi, tandus, ketemu, begitu dapat dia pegang tali kendaraannya, dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ucapan kufur. Saking gembiranya. Untuk ini Rasulullah menggambarkan, kalau menjadi manusia saking gembiranya bisa seperti itu, Allah lebih gembira dari itu ketika seorang itu bertobat kepada Allah. Ketika seorang itu bertobat kepada Allah. Nah, itu termasuk di antara mawani. Nah, kemudian mawani yang lainnya syubhat, takwil. Syubhat takwil.
Maksud saya bukan itu. Maksud saya bukan itu, maksudnya bukan ini, pokoknya saya enggak mau, bukan itu yang saya maukan. Nah, itu udah sudah takwil. Enggak bisa langsung dikatakan dia, ini kamu udah mengucapkan kata-kata kufur, keluar kamu dari Islam, halal darahmu. Tidak. Nah, itu tadi mawaniknya. Ya. Enggak sengaja, lupa. Apa lagi tadi? Terpaksa. Kemudian tidak tahu. Mutlak, tertutup akalnya. Tertutup akalnya. Bisa karena marah yang luar biasa. Bisa karena senang yang luar biasa seperti dalam hadis Anas dan Muslim. Bisa karena sedih yang luar biasa. Bisa karena takut yang luar biasa. Ini hal-hal yang bisa membuat orang itu mutlak, tertutup akalnya. Iya enggak? Saking takutnya enggak bisa ngomong sampean atau salah. Enggak bisa, apalagi saking marahnya enggak konsen. Bisa keluar itu entah kebun binatang atau apa, bangkai. Nah, keluar laknat, naudzubillah. Bahkan bisa jadi karena enggak sadar itu bisa keluar jatuh mengucapkan talak istrinya. Makanya itu enggak bisa dianggap ucapan yang keluar karena dia mutlak itu enggak bisa dianggap. Apalagi kalau yang seperti itu aja enggak bisa dianggap, enggak diakui, enggak diterima, enggak jatuh talaknya, apalagi itu ucapan kekufuran. Nah, itu diantaranya. Nah itu tadi yang disebutkan di kalangan Ahlus Sunnah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sama seperti juga para ulama lainnya. Itu tadi yang topik yang pertama tadi, memang perkara ucapan dan perbuatan itu memang ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa itu kekufuran. Siapa yang mengatakan ini kafir, siapa yang melakukan ini kafir. Tapi ini secara hukum umum. Untuk orang tertentu tidak bisa diterapkan, belum tentu bisa diterapkan karena ada mawani ini tadi. Beda takfir muayyan dengan takfir yang umum. Takfir muayyan artinya kita tahu ada orang yang misalnya sujud di depan berhala, patung, langsung kita katakan, oh kafir ini. Itu memang perbuatan kafir, tapi tidak bisa kita mengkafirkan dia. Ya, beda dengan orang yang istihza, ya, apalagi perkara yang maklum bid-darurah dalam urusan agama kita. Berikan ayat-ayat Allah Al-Quran sebagai olok-olokan, dipleset-plesetkan. Kemudian termasuk bahkan Allah jadikan bahan olok-olokan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana keadaan orang yang dikafirkan oleh Allah sendiri. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Bukan mereka langsung menuju pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak soroha. Ya, mereka hanya mengatakan untuk menghilangkan penatnya safar, bayangkan sebulan dalam kondisi paceklik kemarau dari Madinah ke Tabuk, itu sebulan perjalanan, sebulan pula di sana, sekitar 20-an hari lebih. Bayangkan di saat-saat orang di kampungnya di Madinah itu nikmati tempat berteduh, cari tempat-tempat berteduh, air yang segar, daun-daun yang rimbun. Nah ini panas-panas dalam keadaan kemarau, bekal sedikit, harus jihad, safar sebulan perjalanan, sebulan pulang, sebulan pergi. Kan udah namanya manusia, gelisah sudah. Akhirnya untuk menghilangkan beratnya perjalanan, ngobrol ngalor ngidul.
Keluar omongan itu. Nggak pernah kita lihat orang-orang yang kurak kita ini, yang gendut-gendut perutnya. Subhanallah, disampaikan kepada Rasulullah SAW, turun ayat. Dia ingin, maksudnya bukan mencela, bukan mengejek, cuma guyon ya Rasulullah, kami innama nakhudu wa nal'ab. Qata'na ana'at tariq. Kami cuma ingin menghilangkan sulitnya perjalanan. Jauh perjalanan itu, sebulan pergi, sebulan pulang, kemudian di sana tinggal beberapa hari. Bayangkan, jauh dari anak istri, Masya Allah, kemarau lagi, keluar omongan itu. Enggak ada maksudnya yang lain, cuma Rasulullah cuma bacakan ayat, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Karena jadi kan ayat-ayat Allah, Rasulnya sebagai Allah. Qala rahimahullah. Qala Syekh Ibn. Baik, di sini kata beliau, wa hiya hujjatun alaihim kama tara. Ayat ini justru menjadi bantahan terhadap mereka sebagaimana yang kamu lihat. Kenapa? Dalilnya kalimat yang berikutnya, wa hatat bihi khati'atuh. Nah, yang menghimpun, yang mengepung pelakunya itu cuma adalah syirik. Fa innaha zahiratun fi syirk. Karena jelas ayat ini menunjukkan apa? Berbicara tentang syirik. Wa hakadha kullu mubtil yahtajju bi ayatin aw haditsin sahih ala qawlihi al-batil fala budda an yakuna fiha fima astajja bihi hujjatun alaihi. Demikianlah setiap orang yang membawa kebatilannya. Walaupun kadang-kadang mereka berdalil dengan ayat seperti yang dikisahkan di zaman Ali bin Abi Thalib itu. Mereka membawa mushaf di ujung-ujung tombak mereka sambil mengatakan inil hukmu illa lillah. Betul kan? Betul. Tapi Ali bin Abi Thalib bukan orang sembarangan, sahabat Rasulullah, termasuk orang-orang yang menulis wahyu, belajar langsung dari orang yang menerima wahyu sallallahu alaihi wasallam. Faham maksud ayat tersebut, kalimat tersebut. Nah, mereka orang-orang Khawarij baru datang, baru belajar, belum. Nah, sufaha wal ahlam kata Rasulullah, hudatsaul asnan. Nah, muda usianya, dangkal pikirannya, berpegang dengan ucapan-ucapan khairul bariyah, ucapan orang-orang terbaik dari Rasulullah juga. Tapi mereka selewengkan. Apa kata Ali bin Abi Thalib ketika mereka mengucapkan kalimat itu? Kalimatu haqqin urida biha al-batil. Kalimat itu hak, tapi yang mereka inginkan kebatilan, bukan yang seperti yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya yang dipahami oleh para sahabat. Maka ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu datang ke mereka, beliau menegaskan, saya datang dari sahabat-sahabat Rasulullah, ipar menantu Rasulullah SAW. Dari mereka yang turun wahyu kepada mereka. Di tengah-tengah mereka wahyu itu turun di hadapan mereka. Yang tidak ada satupun dari mereka bersama kalian. Yang tidak ada satupun dari mereka bersama kalian. Begitu juga. Nah, selamanya. Ahlul bid'ah itu tidak ada. Laisa lahum imamun yuttaba. Seperti dalam bait syair disebutkan oleh Syekh Nawawi, sering dihafal para tulab. Zahabat daulatu ahlil bid'ah wa waha habluhu thumma qata. Jamu iblis hina jama'. Nah, laisa fi imamun yuttaba. Tidak ada pada mereka imam yang diikuti. Qudwah, tidak ada imam di kalangan mereka. Seperti Sufyan Ats-Tsauri disebutkan, yang allaman nasa daqiqatal wara, seperti Ahmad bin Hanbal, bagaimana perjuangan beliau berpegang dengan sunnah. Tidak ada di kalangan mereka yang semisal itu, tidak ada. Mereka pakai kalam-kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi tidak paham. Qala, demikianlah setiap ahlul batil yang berhujjah, berpegang, bersandar dengan ayat dan hadis atau hadis yang sahih untuk membela kebatilan mereka, maka mesti ada di dalam hujjah yang mereka gunakan itu bantahan terhadap
terhadap mereka. Imam mereka tidak paham maksud ayat itu, dan ini yang sering. Mereka mungkin tak tahu bahasa makna kalimat ayat tersebut, tapi tidak tahu mau kemana arahnya ayat tersebut. Yastajil biha lima fi madza, dalam urusan apa ayat itu berbicara. Makanya ketika mereka berdalil secara umum, misalnya kenapa kalian dia memerangi Aisyah radhiyallahu anha, ummuna, tidak dia tawan, jadikan sabaya. Kalau dia muslim, kenapa kok diperangi? Kan berarti kalau dia kan apa? Kalau dia diperangi berarti kan dia kafir. Kenapa tidak ditawan? Nah, Abdullah bin Abbas menyebutkan, kalian silakan enggak kalau dia itu istri Rasulullah SAW, dan Allah mengatakan wa azwajuhu ummahatukum, dan istri-istri beliau adalah ibu-ibu kalian. Mau kalian tawan, kalian perlakukan seperti budak ibu kalian sendiri. Kalian baina dhalalatain, di antara dua kesesatan. Ima kalian tidak mengakui Bunda Aisyah sebagai ibu, kafir kalian. Kan gitu. Nas Al-Quran. Atau kalian menganggap halal dia seperti halnya budak dan tawanan. Bingung mereka. Kalian lepas dari ini, ya terima, kalah. Dan ada dua yang lain. Saya ingat detailnya. Pertama ini masalah apa? Masih juga mereka menganggap bahwa dia tidak berhukum dengan hukum Allah, berhukum dengan hukum manusia, menjadikan manusia sebagai hakim. Padahal Allah menyatakan ini hukmu illa lillah. Subhanallah. Diungkap oleh Ibnu Abbas tentang kalau dua suami istri berseteru, apa kata Allah tentang mereka? Fab'athu hakaman min ahliha wa hakaman min ahlihi. Hakaman, siapa yang itu dikirim? Manusia atau bukan? Manusia. Ya. Nah. Terus soal apa lagi? Apa? Tentang hewan buruan di tanah haram, sedang ihram. Ada orang yang sengaja membunuh binatang di tanah haram. Apa yang terjadi? Dia harus membayar tebusan, mengganti. Yahkumu biha dawal adlin minkum. Diputuskan oleh dua orang adil di kalangan kamu. Siapa tuh? Manusia yang memutuskan. Darah kelinci, masa darah manusia? Berharga mana? Akhirnya 2.000 orang dari 8.000-an atau berapa 10.000-an orang mereka, 2.000 itu rujuk kembali kepada yang hak, dan selebihnya 8.000 orang dihabisi dalam Nahrawan. Tidak ada yang tersisa kecuali 6 atau 8 orang. Ketentuan, dihabisi di tempat, tidak dikejar mereka. Yang terluka, yang lari tidak dikejar, mati di tempat. Ya, diperangi di tempat, dihabisi di tempat. Yang selamat macam Abdurrahman bin Muljam, ya semua selamat. Dari 8.000 orang yang habis itu, termasuk yang selamat 8 orang itu, Abdurrahman bin Muljam yang kemudian berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala rahimahullah. Luar biasa, mereka juga bukan orang yang, artinya mereka belajar, tapi mereka cuma bisa sampai sekedar mengerti makna, tidak mengerti maksud. Nah, seperti dikisahkan bagaimana pemimpin bagi mereka Al-Azraq debat dengan Ibnu Abbas tentang makna-makna ayat. Ya, nah. Di mana dalam perkataan orang Badu, orang Arab, kalimat ini? Allah menyatakan alladzina yaj'alul Qur'ana 'idhin. Apa maksudnya 'idhin? Mana syahidnya? Maknanya ini luar biasa. Diterangkan oleh para imam, Baihaqi, Suyuti. Tapi itu tadi enggak paham mereka maksudnya. Qala wa qawluhu walladzina amanu, ayat berikutnya, walladzina amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, dan adapun orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, wa amilus shalihat, termasuk beriman kepada takdir ya.
Beriman kepada takdir bagian dari beriman kepada Allah, karena itu adalah fi'lullah, asrar sirrun min asrarillah. Walaupun tidak tertulis dalam ayat atau dalam kalimat ini, itu bukan berarti lepas, bukan rukun iman. Bahkan takdir itu termasuk di antara rukun iman. Konsekuensi seorang itu beriman kepada Allah, dia beriman kepada takdir. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, maka wajar kalau dia tidak beriman kepada takdir. Karena takdir sirrun min asrarillah, perbuatan Allah. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa la takunul a'malu shalihatan illa bi syartain. Dan amal itu tidak dikatakan saleh kecuali dengan dua syarat. An takuna khalisatan liwajhillah. Yang pertama ikhlas, murni karena Allah, bukan karena kepentingan pribadi. Dan ini sangat berat, karena tidak ada bagian untuk nafsu kita, tidak ada bagian untuk nafsu jiwa kita tidak dapat bagian dari amalan tersebut. Tidak mendapatkan pujian, tidak mendapatkan sanjungan, kedudukan, harta, ataupun yang lain yang urusan dunia. Diakui pun tidak. Nah, kan berat. Sementara jiwa manusia itu ingin diangkat, ya, ingin dikenal, ingin minimalnya bahasa antum lah, bahasa diwongke, diorangkan. Kan ingin itu. Nah, tapi dalam amalan yang khalisatan liwajillah ini tidak ada semua. Malah mungkin sebaliknya. Nah, tidak dipedulikan orang, tidak dikenal orang, dilecehkan orang, memintakan syafaat artis perantara untuk orang lain, tidak diakui. Nah, mau lamar ditolak, coba. Nah, tapi orang-orang yang memang ikhlas ini, sebagaimana Rasulullah katakan, lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau dia sumpah Allah menjalankan sesuatu, Allah barirkan. Allah akui sumpahnya, Allah terima sumpahnya, Allah jalankan apa yang dia inginkan. Rubba bitimrain madfu'un an kulli bab. Kadang-kadang orang yang cuma dia pakainya lusuh, compang-camping, itu tertolak dari tiap pintu. Tapi kalau dia bersumpah demi Allah, jalan sumpahnya, berlaku sumpahnya. Seperti yang digambarkan oleh Rasulullah, tuba li 'abdin akhadha ananan farashihi fi sabilillah ash'atha aghbar ash'atha ra'suhu wa barrakan qadamah. Nah, in kana fi siqayah kana fi siqayah, in kana fi mana? Nah, fil dia. Allah. Nah, itu di antaranya. Kalau dia di tengah, dimanapun dia ditempatkan, nah, jadi tidak peduli, tidak dikenal orang, tidak peduli pokoknya. Nah, ya, apapun dia jadinya, dia jalankan semua. Ya. Orang-orang seperti ini disebutkan oleh Rasulullah, tuba, beruntung orang-orang yang demikian. Tidak mengharapkan dunia. Ya. Wala tamnun tastakthir. Jangan kamu memberi dan kemudian menganggap banyak pemberian itu, atau menginginkan banyak imbalan. Tidak layak. Nah, itu yang berat, makanya ikhlas itu berat. Tapi kalau dia betul-betul ikhlas, nah buahnya ya langgeng, terus dia akan dapatkan kebaikan-kebaikan. Nah, walaupun mungkin tidak terasa di dunia ini, tapi yang terlihat itu artinya dia melakukan kebaikan tersebut kontinu. Yang kedua, muttabi'an biha sunnata rasulihi, mengikuti sunnah Rasul. Ini bukan asal-asalan, dianggap baik menurut perasaan, dianggap baik menurut akal, dianggap baik menurut atau ikut-ikutan. Belajar, makanya dilihat. Nah, di sini juga bermain kebersihan hati dan jiwa. Mungkin, kalau jarang-jarang, kalau mungkin wallahu alam ya. Tapi kalau misalnya mereka, kalau dilihat dihukumi secara zahir keinginan mereka seperti itu, tapi siapa yang tahu hatinya. Artinya orang-orang khawarij ini mereka begitu
semangatnya dengan ucapan-ucapan mereka, innal hukmu illa lillah. Tapi siapa yang tahu keikhlasan mereka? Kalau mereka ikhlas, tentu tidak akan jadi seperti itu. Keikhlasan itu kan ketundukan kepada Allah juga. Nah, dia akan mengikuti aturan apa yang dimaukan oleh Allah. Salah satunya adalah dengan muttabi'an biha sunnah Rasulullah. Dia melakukan itu dengan mengikuti sunnah. Walaupun perasaannya menganggap itu tidak baik, tapi Allah dan Rasul menyatakan itu baik. Walaupun menurut dia itu baik, tapi Allah dan Rasul mengatakan itu tidak baik, enggak dilakukan. Ini yang harus juga penting diperhatikan. Di mana kita dapatkan itu semua? Maka belajar, ya. Nah, nata'allam, belajar, kita tanya, kita dengarkan, kita baca. Fahasilu hataini al-ayataini, hasilnya simpulan dari dua ayat ini, anna ahlal jannah wal fawz, orang yang menjadi penduduk jannah dan orang yang sukses berhasil itu adalah ahlul iman wal amal shalih, orang yang beriman dan beramal shalih, orang yang amalannya ikhlas karena Allah dan orang yang amalannya sesuai dengan sunnah. Wal halikun, adapun orang yang binasa celaka, ahlun nar adalah al musyrikun billah, orang-orang yang musyrik, mempersekutukan Allah, baik itu syirik akbar maupun syirik asghar. Karena syirik asghar walaupun itu tidak membuat kekal pelakunya di neraka, tapi tidak diampuni, termasuk yang tidak diampuni oleh Allah. Menurut qaul sebagian ulama, antara Syekhul Islam yang taraddud, Allah menyebutkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di sini ada bisa ditakwil pengertian umum di situ. Innallaha la yaghfiru isyrakan bih. Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan Allah. Syirik akbar, syirik asghar. Tapi mengampuni yang di bawah itu. Nah, maka hati-hati kata Syekh Utsaimin dengan perkara syirik akbar maupun syirik asghar ini. Semua yang bisa mengantarkan pelakunya kepada syirik akbar itu syirik asghar. Yang paling bahaya, yang paling ringannya adalah riya. Riya, runtuh amalan kita, rusak amalan kita, sum'ah. Ujub. Kemudian yang kedua berikutnya al-halikun ahlun nar al-musyrikuna billah al-kafiruna bihi, dan kufur kepada Allah. Mengingkari kufur, ada kufur juhud, ada kufur i'tiqad. Nah, dua hal yang perlu diperhatikan. Nah, di dalam pembahasan ini tadi penting, dia membuat jadi hasungan buat para tulab supaya apa? Semakin haris untuk apa? Tahsilul ilmi, untuk tahsil al-ilmi. Ya, antum mengandalkan hafalan al-hifdzu khawwan. Mau mengandalkan hafalan al-hifdzu khawwan. Antum baca bola-bali sudah merasa mantap, belum tentu kita dapati juga. Jangankan antum. Ya, Rasulullah yang turun ayat kepada beliau juga kadang lolos satu ayat. Namanya ada juga mungkin Allah yang menghendaki demikian, dan juga menunjukkan bahwa beliau manusia sallallahu alaihi wasallam. Nah, antum apalagi, kita apalagi. Ya, kita ulangi mungkin, tapi subhanallah begitu sampai di depan ada yang meleset satu ayat, ada yang satu baris, satu harakat. Al-hifdzu khawwan. Hafalan itu pengkhianat berat, bukan khain, khawwan. Sifat mubalaghah. Sifat mubalaghah. Kalau antum menganggap sudah hafal, fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas yang punya ilmu ada lagi yang berilmu. Antum hafal, ada yang lebih hafal lagi dari kita. Ya, mereka yang di luar sana banyak yang luar biasa hafalannya. Ya,
Nah, saya disebutkan sepotong ayat, dia bisa melanjutkan. Yang sebelumnya, 20 ayat sebelumnya dia bisa menyebutkan. Yang 20 ayat setelahnya dia juga mampu menyebutkan. Potongan hadis. Luar biasa kan? Nah, di kalangan hizbiyun juga banyak yang seperti itu. Makanya yang bakal antum hadapi yang seperti itu. Nah, maka perlu bekal banyak, tahsilul ilmi, ya, semangat untuk merojaah, semangat untuk belajar, semangat untuk memahami, mengamalkannya, ya, lebih mengamalkannya. Itu semangat, karena itu akan menjadi itu salah satu di antara maunah, bantuan. Jadi kalau dikatakan oleh mereka, salah satu cara untuk kita menghafal sesuatu yang kita pelajari itu amalkan. Praktekkan, terapkan, amal hadis. Apalagi kalau kita lihat kalamnya para ulama, likulli syai'in zakah. Ya, ada nisabnya. Segala sesuatu itu ada nisab zakatnya. Nah, berapa zakat harta emas? 2,5%. Setiap 200 hadis antum harus amalkan 2,5%-nya. Amalkanlah. Antum yang hafal Bulughul Maram 1.600-1.700 ayat hadis. Berapa? Hafal Al-Qur'an, amalkanlah. Nah, hafal baru ayat-ayat pendek, nikmat malahan. Ayat-ayat pendek itu kan bicara tentang apa? Akhirat, tentang Allah, tentang surga, tentang neraka, tentang hari kemudian, tentang kematian. Oh subhanallah, itu menambah keimanan. Luar biasa kalau antum paham. Mungkin merinding takut, kemudian menangis, ngeri, minta ampun kepada Allah, berharap kepada Allah. Lumayan, luar biasa. Ya, malam-malam sepi, bangun tidur, masya Allah tersentak doa, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah, rabbighfirli wa tub alayya, rabbighfirli wa liwalidayya, doa. Dikabulkan doanya. Kalau dia salat, kubirat salatuhu. Kalau dia salat, salatnya diterima. Nah, nikmat. Bacalah. Sebagaimana kata Allah, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Perlahan nikmati apa yang antum yang hafal ayat misalnya, hafal juga maknanya, artinya, nikmat semuanya. Nah, itu luar biasa itu Pak. Walaupun mungkin bangunnya jam 4, ya, karena murajaah sebelumnya, luar biasa sudah. Nah, manfaatkanlah waktu yang pendek itu untuk ayat-ayat yang membekas. Ya, maksudnya kan kalau misalnya ada yang punya kesempatan bisa bangun jam 2 atau jam setengah 1, itu luar biasa. Orang lain belum tahu, belum ada yang bangun, dia sudah bermunajat dengan Allah, membaca ayat-ayat panjang yang membuat hati tergetar. Itu luar biasa betul. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Bekasnya di dalam hati itu luar biasa. Entah dia itu mungkin sambil dalam sholatnya atau dalam murajaah, lebih lama lengketnya daripada yang setelah itu. Walaupun mungkin sama, artinya melekat juga, tapi tidak seperti yang waktu-waktu yang demikian. Itu bisa dicoba, silakan membuktikannya. Ya, insya Allah demikian. Baik. Daripada memang itu salah satu cara ulama mereka untuk murajaah dan menguatkan hafalan. Antum baca di orang seliwar, konsentrasi kan buyar. Apalagi kita itu sebagian besar kelemahannya kita masih dominan kecerdasan visual. Daya kita bisa mengingat sesuatu yang kita lihat lebih lama, ya, bisa kita ingat lebih lama daripada yang kita dengar. Ada kan yang demikian? Nah, sehingga buktinya kadang-kadang kita dengan bacaan kita ini, makanya kita dilatih jangan rubah dulu Quran mushaf kita dengan menggantinya dengan mushaf yang lain. Patenkan dulu sampai hafal mushaf satu mushaf. Kenapa? Karena kita akan terbiasa melihat. Nah, itu salah satu upaya untuk membantu. Kenapa? Kita masih dengan mengingatnya itu ingat tempat. Tempat artinya kan dilihat.
Nah, itu memudahkan kita menghafal. Nah, ya. Nah, kalau mereka dulu yang kalau di Yaman, anak-anak Yaman itu ditalkin, datang dia ke depan kita tiap Jumat, duduk, bacakan sampai sini. Kita bacakan pelan-pelan, karena dia yang bacakan, nanti koreksi. Dia yang apa? Ya, itu mereka cara menghafal yang sampai yang sudah jenggotan, ternyata apa? Hafalan Qurannya suaranya bagus, gak bisa nulis, gak bisa baca. Kenapa? Mainnya dengan simak. Salah satu juga mereka dulu, ketika mata dan telinga itu terjaga dari hal-hal yang kotor, maksiat, itu luar biasa tertanam dalam hati. Maka sampai disebutkan oleh mereka, Az-Zuhri di antara imam yang luar biasa kekuatan hafalannya, itu lewat di tempat tetangganya atau rumah-rumah yang ada musiknya, langsung tutup telinga. Kenapa? Khawatir nyantel dalam hatinya. Ya, begitu dengar, satu kali dengar itu dah, dan itu pada kalian banyak. Ya, pada anak-anak yang apalagi balita, usia balita 10 tahun ke bawah itu juga luar biasa. Mereka main, mbaknya, masnya, kakaknya baca, dia sudah tahu. Niru. Ya enggak? Bahaya kalau dia disia-siakan, dibiarkan main terus. Bahaya. Antum juga. Nah, dikit tahu kenyataan. Nah, itu dibiasakan. Kemampuan-kemampuan seperti itu dibiasakan. Artinya menangkap, ingat, jangan dikotori dengan maksiat. Dengarkan musik, kata-kata yang kotor, melihat film, lihat gambar yang tidak bagus. Itu akan buat rusak tempat cantelannya hati. Makanya para imam kita dahulu, hatta anaknya kecil seperti Tawus bin Kaisan al-Yamani, itu ketika ada seorang Mu'tazilah bicara di mimbar di masjid, langsung dia tutup, ya bunai, asabi'aka fi udunaik atau kama qala, letakkan tanganmu, jarimu di telingamu. Supaya apa? Disuruh tutup telinganya. Kenapa? Kalau dia dengar satu kali dengar itu udah nyantel, teringat terus, lama hilangnya. Nah, itu juga. Maka antum punya, kita punya, anak-anak kita punya, bagian anak salafiyyin. Nah, punya kemampuan seperti itu. Maka itu jangan dibiarkan mereka keluar sembarangan kemana-mana main, dengar kalimat, dengar musik, lihat film, lihat naudzubillah. Habis. Tidak akan nyantel dalam hati itu kecintaan kepada musik dengan kecintaan kepada Al-Quran. Tidak akan mungkin. Kecuali pada orang munafik. Ya, ini hati-hati. Saling mendesak dua-duanya. Nah, ini jadi tanbih, ya. Wallahu a'lam bishawab. Buat kita semua, para mudaris, ya, para asatidz, kemudian juga para ikhwah, aba, ummahat, ya, walaupun kontrolnya mungkin jauh, doanya kan kepada Allah kan tembus terus. Doakan mereka. Kalau misalnya dekat sini bisa memantau putranya, anaknya, nah, nasihati mereka, ingatkan mereka. Nah, ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta